Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, memang tingginya pengeluaran negara dan juga utang dari pemerintah sementara pemasukan perpajakan berkurang drastis di tengah pandemi ini membuat pemerintah mencari segala cara dan juga berusaha untuk meningkatkan penghasilan negara. Nah, dari mana sumber pendapatan terbesar suatu negara? Ya, dari mana lagi kalau bukan dari perpajakan. Pajak yang dipungut dari kita masyarakat Indonesia. Dan satu lagi sumber pendapatan perpajakan terbaru pemerintah adalah pajak pulsa hingga token listrik. Nah, lantas seperti apa sebenarnya kebijakan ini dan juga dampaknya apa kepada kita konsumen dan juga para pedagang? Saya ulas di pagi hari ini untuk Anda di Beli Pulsa dan juga token listrik kena pajak. Ya, memang hari ini 1 Februari 2021 pajak voucher pulsa dan juga token listrik resmi diberlakukan oleh pemerintah. Namun penolakan pun datang dari berbagai kalangan terkait dengan kebijakan ini yang ditakutkan akan membuat harga pulsa dan juga token listrik semakin mahal. Apalagi di tengah pandemi yang membuat kita semua bergantung dengan teknologi dan juga internet setiap harinya. Namun dari sisi lain pedagang juga menolak dan juga mengatakan bukan malah diberikan insentif, justru para pedagang pulsa pun diminta bersiap-siap akan adanya pajak yang dikenakan. Nah, kita lihat dulu seperti apa sebenarnya PMK ini, di mana PMK nomor 6 garis miring PMK 03 garis miring 2021 ini memang menerapkan pajak yakni 10% pajak pertama nilai atau PPN dan juga 0,5% pajak penghasilan atau PPH. Dan pajak ini dikenakan kepada setidaknya ada 3 jenis barang yang seringkali pastinya kita beli di sini, yaitu voucher pulsa atau penjualan pulsa begitu ya, lalu kemudian kartu perdana atau SIM card baru, dan juga yang terakhir yaitu token listrik. Dan sah aturan ini pun berlaku mulai hari ini 1 Februari 2021. Nah, lantas pastinya pertanyaan yang ada di benak kita semua, apakah aturan ini akan membuat harga pulsa hingga token listrik lebih mahal lagi? Kita lihat seperti apa penjelasannya di slide berikutnya. Ya, melihat banyaknya info yang beredar di masyarakat terkait dengan pajak pulsa ini, Menteri Keuangan atau Menkyu kita Sri Mulyani Indrawati pun buka suara. Menkyu menegaskan bahwa intinya kebijakan ini tidak akan berpengaruh kepada konsumen. Dan tak hanya Menkyu, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan juga Humas dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu Hesto Yuga ini juga menjelaskan bahwa harga di konsumen atau kita masyarakat dipastikan tidak akan berubah oleh pemerintah. Karena penjelasannya ada di sini, kita bacakan bersama, karena PPN 10% dari selisih harga. Jadi harganya tetap menurut saya, hanya saja pengenaan PPN-nya yang kita batasi hingga distributor di tingkat kedua. Dan masuk dari Pak Hestu di sini adalah terkait dengan pulsa dan juga kartu pradana, pungutan PPN hanya sampai distributor tingkat kedua atau disebut juga sebagai server. Sehingga untuk rantai distribusi selanjutnya seperti dari pengencer ke konsumen langsung, ini tidak perlu lagi dipungut yang namanya PPN dan juga PPH. Dan dicontohkan juga di sini bahwa jika misalnya begitu ya, marketplace menjual voucher nilai Rp100.000 seharga Rp103.000 begitu ya, maka yang dikenakan PPN-nya ini adalah selisih harganya yaitu sebesar Rp3.000 atau 10% dari Rp3.000 ini. Dan itu pun dibebani kepada distributor hingga tahap kedua, hingga tak lagi dikenakan kepada masyarakat. Namun pertanyaan yang juga tidak kalah menarik juga, apakah dapat dipastikan oleh pemerintah bahwa fakta di lapangan nantinya tidak akan terjadi kenaikan harga. Dan hal ini juga lah yang ditakutkan oleh para ekonom. Nah, kita lihat seperti apa di slide berikutnya. Ya, kami paparkan untuk Anda, ini ada 2 ekonom di sini yang memang dari beberapa ekonom begitu, yang lainnya yang juga menyayangkan aturan ini. Yang pertama kita lihat dari Mas Bima Yudhistira yaitu ekonom Indef yang mengatakan karena tidak mungkin PPN 10% ditanggung begitu saja kepada pihak penyelenggara. Dia atau dalam kurung pihak penyelenggara di sini akan membebankan kepada konsumen dengan kenaikan harga. Dan tak hanya Mas Bima saja begitu ya, di sini juga sudah ada ekonom dari Core yaitu Yusuf Randy yang juga mengatakan bahwa berbagai kegiatan akan menggunakan internet dan salah satu pembayaran dari internet ini akan menggunakan pulsa. Oleh karena itu saya kira peluang terjadi kenaikan harga kepada konsumen memang berpeluang terjadi. Karena memang kita ketahui di tengah pandemi ini kebutuhan dari internet begitu ya, kebutuhan dari listrik, internet dan juga sebagainya oleh kita ini kan memang sangat tinggi sekali begitu ya di tengah dari pandemi ini yang mengharuskan kita semua untuk lebih banyak beraktivitas
aktivitas dari rumah. Namun di sisi lain kita ketahui juga seperti saya katakan di awal tadi begitu ya, memang perpajakan di tengah pandemi ini memang merosot tajam hingga membuat pemerintah akhirnya mencari cara nih seperti apa untuk menutupi dari kekurangan yang terjadi akibat dari pandemi ini. Nah, seperti apa sebenarnya kondisi dari APBN kita di tahun 2020 lalu ini di tengah tahun pandemi ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, berikut kami paparkan untuk Anda, ini adalah datanya, yaitu penerimaan negara kita pada tahun lalu. Di mana kalau kita lihat penerimaan perpajakan di tahun 2020 secara setahun begitu ya, ini mencapai 1.070 triliun rupiah. Namun angka ini 1.070 triliun rupiah ini hanya sebesar 89,3% dari target APBN yang telah direvisi ke bawah oleh pemerintah sebelumnya. Di mana target 2020 ini dipatok sebesar 198,8 triliun rupiah. Dan memang angka 1.198 triliun rupiah ini sudah direvisi ke bawah. Karena kalau kita lihat penerimaan perpajakan di tahun 2019 atau sebelum terjadinya pandemi begitu ya, ini adalah sekitar 134 triliun lebih tinggi, yakni di 1.332,4 triliun rupiah. Lantas kalau kita bandingkan 1.070 triliun ini dengan 1.332,4 triliun rupiah ini, maka terjadi kontraksi dari penerimaan perpajakan negara kita mencapai 19,7% di tengah pandemi ini. Jadi berikut ini adalah gambaran terkait dengan pemungutan pajak pulsa di tengah daya beli dan juga dunia usaha yang tengah kesulitan. Namun di satu sisi, mau nggak mau, suka tidak suka, penerimaan perpajakan negara juga harus dijaga. Lantas kita akan lihat ke depannya apakah janji pemerintah bahwa harga di tingkat konsumen ini tidak akan berubah atau justru sebaliknya, kita sebagai konsumen akan terbebani nantinya dengan harga pulsa dan juga token listrik yang lebih mahal lagi.